Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Misraweni, mahasiswa PPG dalam jabatan Provinsi Samarinda tahun 2024. Siap melaksanakan ujian kinerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Semoga di pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Baim. Kepada Ananda Baim dipersilakan. Ustaz, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, demi kecintaan kita kepada tanah air kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Ibu harap kalian berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak ibu semuanya, siapa di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Kalian bisa hadir semuanya di pagi hari ini. Nah, coba diperhatikan di bawah mejanya ada sampah-sampah. Di bawah kursinya ada sampah? Tidak? Alhamdulillah sudah bersih? Pakaiannya sudah rapi? Alhamdulillah ya. Hari ini sampah-sampahnya tidak ada dan kalian sudah rapi, pakaiannya sudah siap menerima pembelajaran dari ibu. Baik anak-anak ibu semuanya, minggu kemarin siapa yang masih ingat materi kita? Saya, Bu. Ya, silakan. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji tentang apa? Tentang Ikhlas. ikhlas, sabar, dan pemaaf. Oke, terima kasih. Ya, jadi minggu kemarin kita belajar tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ikhlas itu artinya melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus hati tanpa mengharapkan Amin. Nah, untuk materi kita yang sekarang, yang pagi hari ini, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, kira-kira dari kalian sudah pernah tahu apa itu jujur? Tahu. Sudah pernah mendengar kata-kata jujur? Sudah. Sudah? Kira-kira jujur itu apa ya?
pertanyaannya, Bu. Ya. Jujur adalah berkata atau bertindak sesuai kebenaran, baik dalam lisan maupun perbuatan. Ya, beri tepuk tangan untuk Ibu Bati. Itu adalah perkataan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, sekarang apa hubungan jujur dengan amanah? Ya, silakan Mbak Jimmy. Jujur dan amanah memiliki hubungan yang erat. Jujur adalah dasar dari amanah. Karena seseorang yang jujur akan melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi amanah itu adalah dapat dipercaya. Jadi itu hubungannya dengan jujur. Jujur itu artinya mengatakan yang sebenarnya. Sementara amanah itu adalah yang dapat dipercaya. Nah, sekarang yang ketiga, apa contoh? Apa yang kalian ketahui tentang istiqomah? Saya, Bu. Ya, silakan Dayat. Istiqomah berarti keteguhan atau konsistensi dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini mencakup ketekunan dalam menjalankan ibadah, menjaga akhlak yang baik dan tetap teguh di jalan yang benar. Nah, jadi istiqomah tadi apa? Berpendirian atau berkonsekuensi. Berkonsekuensi. Oke, tepuk tangan untuk Dayat. Untuk materi kita hari ini tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis definisi, perilaku, serta surat tentang jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, sebelum kita ke materinya, Ibu akan menampilkan video. Kalian silakan melihat video berikut. Dari video tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Beristiqomah dalam sholat. Istiqomah di dalam sholat. Jadi kita harus istiqomah di setiap ibadah kita, terutama sholat. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak Ibu semuanya. Pernahkah kalian berbohong kepada orang lain? Pernahkah kalian berbohong kepada orang lain? Jujur aja.
Pernah. Nah, bagaimana perasaan kalian di saat kalian berbohong? Gelisah. Apa lagi? Pasti rasa takut ya? Ya. Nah, jadi kalau kita berbohong sama orang lain itu rasa takut, rasa gelisah ada kepada diri Sendiri. Ada kepada diri sendiri. Ataukah pernah kalian mengkhianati seseorang? Tidak. Ada pernah mengkhianati seseorang? Pernah? Tidak. Misalnya kalian sudah sepakat mau berjanji, habis itu kalian tiba-tiba tidak datang, atau pernah? Nah, bagaimana perasaan kalian? Gelisah. Gelisah dan rasa bersalah ya, karena Ya. sudah tidak menepati janjinya kepada temannya sendiri. Nah, terus apa kalian rasakan ketika melakukan hal tersebut? Gelisah ya? Pasti gelisah. Jadi kita kalau kita berbuat salah, berbuat bohong, berkhianat, nah itu pasti akan menjadi beban buat kita ya. Nah, terus kalau iya berarti itu apa yang terjadi di dalam diri kita? Apa yang terjadi kepada diri kita? Yaitu apa? Adanya fitrah. Adanya fitrah, hati nurani manusia itu cenderung mengarah Kepada kebaikan. Nah, mengarah kebaikan. Berarti kita disuruh mengarah ke kebaikan. Kita dilarang membuat kesalahan. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita tentang hidup dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sekarang jujur. Silakan Ananda Uci dibacakan yang nyaring suaranya. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ucapan sama dengan perbuatan. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Karena hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Apabila seorang berdusta, maka hati nuraninya pasti menolaknya. Selain itu, pasti ia akan berusaha menutupi kedustaannya itu dengan kedustaan lainnya. Jujur itu disimpulkan berarti sesuai dengan perkataan. Perbuatan dengan perkataan harus sama. Jujur itu sangat penting selain agar menyelamatkan diri kita dari api neraka, juga menyelamatkan orang lain dari keburukan yang kita perbuat. Adapun ungkapan menyatakan kejujuran, Ibu minta kepada Baim tolong dibaca. Kejujuran itu mahal. Orang-orang akan menyukai Anda karena kejujuran Anda setiap hari. Namun di sisi lain, orang akan meninggalkan Anda karena satu kebohongan yang Anda lakukan. Rasulullah selalu jujur dalam kehidupannya. Bahkan bercanda pun beliau tidak pernah sekalipun berbohong. Sehingga beliau pun mendapat gelar Al-Amin. Dapat dipercaya, umat Islam dilarang mencampur adukan kebenaran dengan kebohongan. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah. Jadi di sini itu jujur itu adalah mahal. Satu kali kita berbuat kejujuran, orang akan menyayangi kita. Tapi kalau satu kali kita berbuat kebohongan, orang akan menjauhi kita. Jadi kita mau pilih yang jujur atau pilih yang tidak jujur nih? Jujur. Alhamdulillah ya. Selanjutnya tentang amanah. Ibu persilakan Aksan membacakan. Amanah ini terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang baik, berhak menerimanya. Terdapat 3 jenis amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Kedua, amanah terhadap orang lain. Ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Ya. Jadi amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Amanah itu terbagi 3, amanah terhadap Allah, amanah terhadap kepada diri sendiri, dan amanah kepada orang lain. Selanjutnya amanah terhadap Allah. Coba Ibu minta Arya dibacakan amanah terhadap Allah. Amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercaya kepadamu. Sedangkan kamu mengetahui Quran surah Al-Anfal ayat 27. Nah, jadi amanah terhadap Allah itu amanah yang berupa ketaatan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Amanah terhadap orang lain. Nah, sekarang Ibu bacakan ya. Amanah terhadap orang lain. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak. Itu contoh amanah terhadap orang lain. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 58 dinyatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Berikutnya amanah terhadap diri sendiri. Coba dibaca, Tiara. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri seperti makan, minum, belajar, istirahat, olahraga. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi amanah terhadap diri sendiri itu kita harus memelihara kesehatan kita, ya, makan kita, dan minum kita juga. Nah, itu kalau amanah kepada diri sendiri begitu ya. Waktunya kita makan ya kita makan, waktunya kita olahraga, istirahat ya kita istirahat. Nah, berikutnya istiqomah. Coba siapa yang bisa menyebutkan, tunjuk tangan? Oh, Ikmah, coba dibacakan Ikmah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Contoh istiqomah: 1. Tetap mengerjakan sholat apapun keadaannya. 2. Terbiasa bersedekah masih dalam keadaan tidak kaya. Nah, jadi istiqomah itu adalah sikap kukuh atau sikap berpendirian dan konsekuen. Contohnya apa? Ya, contohnya mengerjakan sholat tepat pada waktunya, bersedekah walaupun meskipun kita tidak kaya, kita tetap istiqomah bersedekah. Nah, sehingga orang yang istiqomah itu tidak pernah khawatir ya akan kekurangan, tidak pernah bersedih ya. Nah, supaya apa? Supaya mendapatkan pahala dari Allah. Nah, seperti di dalam surah Al-Qur'an Al-Anfal ayat ke-13, sesungguhnya orang-orang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, dari materi yang tadi, kita selaku orang muslim wajib memiliki sifat. Yang pertama apa? Jujur. Yang kedua, istiqomah. Jadi kita ini sebagai orang muslim harus punya sifat jujur, amanah, istiqomah, supaya jalan kita dimudahkan oleh Allah, supaya jalan masuk surga bisa kita dapatkan. Oke. Bagaimana agar diri kita senantiasa memiliki ketiga sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu berusaha untuk selalu jujur. Nah, berusaha untuk selalu jujur di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apabila menerima amanah dari orang, makanya kita hendaknya jaga sebaik mungkin. Terus kedua sifat tersebut akan menjadikan karakter kita apabila kita lakukan dengan konsisten dan kontinu. Jika kita mampu memiliki ketiga sifat itu, maka insya Allah kita akan menjadi salah satu seorang yang dicintai Allah. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham semua? Paham semua tentang materi kita? Insya Allah paham ya? Ya. Baik anak-anak ibu semua,
dari materi kita hari ini, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Berkata atau berbuat sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Sedangkan amanah adalah tanggung jawab untuk menjaga melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah diberikan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi kita. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Cici. Jujur dan amanah adalah dua sifat yang saling berkaitan dalam kehidupan beragama dan beribadah. Seorang yang jujur dalam niat dan perbuatannya akan melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Cici. Nah, dari materi, video, dan kita sudah mengambil kesimpulan. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Kalian akan mengerjakan tugas kelompok, ya. Kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Berkelompok. Nah, sebelum Ibu bagikan kertas LKPD-nya, kalian dengarkan dulu, simak dulu. Yang pertama, tujuannya memahami konsep jujur, amanah, dan istiqomah dalam Islam. Yang kedua, menganalisis pentingnya sikap jujur, amanah, dan istiqomah dalam sebagai situasi kehidupan. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah berdasarkan nilai-nilai jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, jadi baru Ibu bagikan kertas, kalian kerjakan yang ada di dalam kertas LKPD yang akan Ibu bagikan. Paham? Paham. Silakan kalian buka, kalian berhadapan dengan temannya, putar kursinya. Ayo, kursinya diputar ke temannya. Diharapkan kerjasamanya ya, semua saling bekerja sama. Ayo segera. Ya, silakan kalian kerjakan. Tanggung jawab. Menjaga dan melaksanakan sesuatu Tadi tulisan normal lah, iya.
Setelah kalian mengerjakan LKPD, kita is breathing dulu ya, untuk melemahkan otot-otot kita, merilekskan badan kita. Kita harus is breathing dulu. Oke, ikutin ibu semuanya. Tangannya di akad keduanya semua bersuara ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Tangan di kepala. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digiling-giling, digiling-giling sambil tertawa. Digiling-giling, digiling-giling sambil tersenyum. Sambil tersenyum. Sudah rileks? Sudah lemas badannya? Baik, selanjutnya kita masuk ke penampilan masing-masing kelompok. Silakan kalian masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya. Dimulai dulu kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari diskusi kami. Amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk menjaga, melaksanakan atau mengolah sesuatu dengan baik dan sesuai ketentuan. Amanah mencukupi berbagai aspek seperti harta, tugas, dan jabatan serta kepercayaan dalam hubungan sosial. Perbedaan utama antara orang jujur dan tidak jujur adalah bahwa orang jujur selalu berkata dan bertindak sesuai kenyataan, sedangkan orang yang tidak jujur selalu menyembunyikan kebenaran atau berbohong demi kepentingan pribadi. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jika ada yang bertanya silakan. Terima kasih kepada kelompok 1. Baik, ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan. Apa pengertian amanah menurut kalian? Berikan contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada kelompok 1 silakan menjawab. Adapun contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengurus uang kas kelas. 2. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu sesuai dengan instruksi. 3. Menjaga rahasia teman yang dipercayakan kepada kita. Silakan dari kelompok 2 menentukan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi dari kami. Perbedaan utama antara orang yang jujur dan tidak jujur adalah bahwa orang jujur selalu berkata dan bertindak sesuai kenyataan, sedangkan orang yang tidak jujur sering menyembunyikan kebenaran atau kebohongan demi kepentingan pribadi. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Sebutkan contoh orang jujur dan tidak jujur. Orang jujur, ketika seseorang belajar tidak mengerjakan PR, dia mengakui kesalahannya kepada guru tanpa memberikan alasan palsu. Orang tidak jujur, seorang pelajar yang tidak mengerjakan PR tetapi berpura-pura sakit agar tidak dimarahi oleh gurunya. Terima kasih kepada Ananda Jupri. Beri tepuk tangan untuk Jupri. Berikutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan. Berikut hasil diskusi kami. Ada 3 contoh situasi di mana sikap amanah dan jujur sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Seorang akuntan yang bertugas mengelola laporan keuangan harus jujur dan amanah dalam mencatat setiap transaksi agar tidak merugikan perusahaan.
Yang kedua, dalam pertemanan. Saat seorang teman berbagi rahasia pribadi, kita harus amanah dengan tidak menyebarkan rahasia tersebut ke orang lain. Tiga, dalam bisnis. Seorang penjual harus jujur dalam menimbang barang dagangan dan tidak curang dengan mengurangi berat barang yang dijual kepada pelanggan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan. Coba sebutkan 3 contoh situasi di mana saja sikap amanah dan jujur sangat dibutuhkan. 3 contoh situasi di mana sikap amanah dan jujur. 1. Dalam pekerjaan, seorang akuntan yang bertugas mengelola laporan keuangan harus jujur dan amanah. 2. Dalam pertemanan, saat seseorang teman berbagi rahasia pribadi, kita harus amanah dan tidak menyebarkan rahasia. 3. Dalam bisnis, seseorang penjual harus jujur dalam menimbang barang dagangan dan tidak curang dengan mengurangi berat barangnya. Anak ibu semuanya, untuk kegiatan kita selanjutnya, ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian semua ya. Kalian silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di latar layar. Ya, silakan kalian kerjakan dan silakan kalian melihat pertanyaannya di layar. Silakan. Mana kertasnya tadi? Baik, anak ibu semuanya, untuk tugasnya sudah habis waktunya. Silakan dikumpulkan, masing-masing dikumpulkan ya. Tugas masing-masing, silakan. Berkeliling. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah selesai tugas hari ini. Kita sudah presentasi, sudah mengerjakan tugas kelompok, dan untuk materi hari ini mungkin ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat buat kita dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kesehari-harinya tentang sifat jujur, sifat amanah, sifat istiqomah. Sebelum ibu tutup, silakan anak Baim memimpin doa. Ista'id. Teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.